Assalamualaikum sahabat, berjumpa kembali dengan channel Film Hot. Di sini kami akan mengulas alur cerita film yang sangat hot. Oke, kali ini kita akan membahas film Mission Possible yang dibintangi oleh Lee Sun Bin dan Kim Jong Un. Bukan. Kim Yong Kwan. Film ini rilis pada tahun 2021, tepatnya di bulan Februari. Dan film ini juga masuk ke dalam jajaran film box office Korea. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. 2000 years later. Di awal film, kita diarahkan kepada seorang anak muda yang masuk apartemen secara sembunyi-sembunyi. Setelah di dalam, dia dikagetkan dengan masuknya seorang polwan. Lalu polwan itu memberikan sedikit uang atas biaya rumah sakit anaknya yang telah si pemuda bayar sebelumnya. Dan polwan itu meminta agar tidak mengkhawatirkannya. Di sini polwan itu belum diceritakan siapa dan apa maksud dari omongannya. Di sisi lain, ada dua orang agen asal Cina yang sedang berbincang. Dia adalah Kapten Chow dan agennya Li Ying. Kapten Chow menugaskan kepada Li Ying untuk mengusut tuntas kasus penyelundupan senjata dari Cina ke Korea. Kapten juga tidak lupa memberikan nama samaran kepada Li, yaitu Yu Dai-hu, dan memberikannya sejumlah uang. Dalam misi kali ini, Li Ying tidak akan ditemani olehnya, tapi akan ditemani oleh seorang agen dari NIS yang masih dia rahasiakan identitasnya. Keesokan harinya, Yu pun pergi ke tempat rahasia dengan dipandu oleh kaptennya. Setelah sampai di tempat, Yu pun masuk dan membangunkan orang yang sedang tertidur di sana. Di waktu itu, Yu mengira orang yang ada di hadapannya adalah seorang agen NIS yang dirahasiakan identitasnya. Sayang seribu sayang, orang yang ada di hadapannya itu bernama Tuan Wu. Dia adalah pemilik apartemen yang disewa oleh agen An. Boom! Sementara itu, agen An sendiri sedang koma di rumah sakit setelah menyelamatkan seekor anjing milik nenek-nenek. Kembali ke cerita, setelah bercerita mengenai tujuannya, Yu pun memberikan DP senilai 10.000 dolar Korea sebagai uang muka. Tuan Wu pun yang tidak tahu apa-apa langsung menyetujui misi tersebut. Singkat cerita, mereka pun langsung menyusun strategi untuk melaksanakan misi pertamanya. Target pertama mengarah ke Tuan Chem. Dia adalah seorang mafia besar di Korea. Di sela-sela obrolannya, muncul seorang ibu-ibu yang meminta tolong bantuan kepada Tuan Wu untuk menemukan seekor anjing yang bernama Dirty dengan imbalan seperti emas yang membuat Tuan Wu tidak bisa menolak misi itu. Setelah diskusi beres, mereka pun sepakat untuk pergi ke tempat dansa di mana Tuan Chem melakukan aktivitasnya di sana. Setelah lama menunggu, Tuan Chem pun datang dan Yu langsung menjadi pasangan dansanya. Di tengah-tengah dansa, Yu pun berhasil mengambil HP Tuan Chem dan segera memberikannya kepada Wu. Wu pun langsung izin ke toilet untuk menyalin apa saja data yang ada di HP tersebut ke dalam sebuah flash disk. Sayang seribu sayang, flash disk yang dia bawa tidak support untuk HP cinit-nit Tuan Chem, yang akhirnya Wu pun hanya bisa membaca pesan-pesannya. Setelah dari toilet, Wu pun berhasil mengembalikan HP Tuan Chem dengan cara menjatuhkan Tuan Chem saat berdansa.
Sadar HP-nya berbunyi, Tuan Cem pun langsung mengangkat telepon. Dan naas setelah mengangkat telepon, Cem pun dibunuh oleh seseorang dengan cara mengesetkan pisau yang sudah terolesi cairan dosis tinggi. Lalu setelah kejadian itu, Wu dan Yu diinterogasi oleh polisi karena mereka ada di lokasi kejadian saat Tuan Cem meninggal. Sepulang diinterogasi oleh polisi, Yu pun menagih hasil kerja Wu di dalam mobil. Akan tetapi, Wu pun yang gagal dalam misi tersebut hanya bisa membacakan pesan dari Tuan Jaehyun, di mana isi pesan tersebut adalah sebuah ancaman jika Tuan Cem tidak menelpon kepada dirinya atau menghubungi dirinya, maka Tuan Jaehyun akan mengancam melapor ke polisi. Setelah itu, Wu pun mengantarkan pulang Yu ke depan stasiun. Sepulang diantar Wu, Yu Dae-hun langsung melapor kepada sang kapten akan keraguan terhadap agen yang menemaninya. Tetapi sang kapten meyakinkan Yu Dae-hun akan kemampuan amazing dari agen tersebut. Nah, di sini identitas dari Tuan Wu masih belum terbongkar dan kapten menyangka yang menemani Yu Dae-hun adalah agen An. Keesokan harinya, Yu Dae-hu memberitahu Tuan Wu tentang penembakan bos mafia radio malam tadi dan menyuruh Tuan Wu agar segera menemukan orang atau gangster yang sering membuat keonaran di wilayah Korea. Tuan Wu yang tidak tahu akan gangster tersebut meminta $2.000 untuk mengetahui siapa geng brutal yang ada di distrik Gangnam. 확실한 사람 맞죠? Ternyata Tuan Wu mengajak Yu Dae-hun untuk menanyakan ke sebuah peramal handal, di mana hasil dari peramal tersebut mereka mendapatkan info bahwa di distrik Gangnam itu geng paling brutal itu adalah geng Kapak. Mereka pun berencana masuk ke sana, akan tetapi Wu tak yakin akan kemampuan Yu Dae-hun. Lalu dia mengetes dengan satu pukulan. Alangkah terkejutnya, Tuan Wu berhasil KO dengan satu pukulan oleh Yu Dae-hun. Dengan hidung mimisan, Tuan Wu dan Yu Dae-hun langsung OTW ke markas geng Kapak dan langsung menemui atasannya. Bak seperti polisi, mereka pun langsung menangkap bos dari geng Kapak dan menyuruhnya memakai borgol berwarna pink milik Tuan Wu. Di sela-sela penangkapan, ada sekelompok orang yang menyerang dengan tembakan ke arah bos geng Kapak. 아까 코피 흘린 거 아니에요? Setelah penyerangan yang menewaskan ketua geng Kapak, Wu dan Yu Dae-hun langsung pulang dengan membawa ponsel milik ketua geng Kapak. Dengan bantuan hacker, mereka mengetahui akan ada senjata ilegal yang datang dari Cina ke Korea Selatan, tepatnya di daerah Seoul. Mereka pun langsung tancap gas untuk menemui pertemuan antar mafia tersebut. 근데 왜? Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah maklar senjata. Mereka memaksa masuk dengan peralatan yang ada. Dan tak lupa, Yu pun menumpang buang air kecil di dalam toilet. Alangkah terkejutnya, setelah dia cebok, dia menemukan sang maklar mati digantung di WC. Sebelum pergi, Yu membaca di HP ketua geng akan ada pertemuan di Hotel Alvin besok. Dan mereka pun akan pergi keesokan harinya. Sepulang dari Seoul, mereka berdua membeli es krim terlebih dahulu. Nah, di sini Badan Intelijen Korea Selatan berhasil mengetahui siapa Yu Dae-hu. Sebelum pulang, Wu sempat mengunjungi anak yang lagi dirawat. Mereka bermain sangat ceria, akan tetapi ibunya segera datang dan memisahkan mereka berdua. Di sini diketahui ibu dari anak tersebut adalah sang polwan di awal film.
Dan diceritakan bahwa dulunya Wu adalah seorang agen yang ditugaskan dalam misi penyelamatan. Namun naas sahabatnya yang dimana ayah dari anak itu dan suami dari istri poluan tersebut mati ditembak. Dan Wu tidak bisa menyelamatkan pada saat itu. Maka tidak aneh jika Wu baik terhadap mereka berdua karena ingin membahagiakan anak dan istri dari sahabatnya yang tewas di medan perang. Kembali ke cerita. Malam pun tiba, di mana Wu dan Yu Daihun menyamar sebagai tamu dari Tuan Jion. Mereka berdua menyapa dengan mengaku sebagai tamu dari Puerto Rico. Ketika hendak cipika-cipiki, dengan cerdiknya, Yu Daihun berhasil memasang penyadap suara ke dalam kerah jas dari Tuan Jeon. Alih-alih aman, ternyata anak buah dari Tuan Jeon berhasil menghendus keberadaan mereka. Singkat cerita, pertemuan antara pihak Jeon dan geng kapak pun terjadi. Awalnya sedikit panas karena mereka balas dendam atas kematian atasannya. Akan tetapi kemarahan itu diredam pihak Jeon meski sedikit ada baku hantam dan pihak Jeon pun berhasil menawarkan senjata ilegal kepada pihak geng kapak. Pihak Jeon pun menjanjikan alamat dan harga di malam hari kepada geng kapak. Mengetahui hal itu, Yu Daihun memberitahu Wu yang sedang asik makan. Akan tetapi keberadaan Wu dan Yu dilaporkan kepada Jeon dan anak buahnya langsung bergegas menangkap mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dalam scene ini. Setelah tertangkap, Yu dijadikan sandraan dan Wu diberikan tugas untuk menyerang gardu polisi yang dimana Wu melihat ada seorang ibu atau istri dari sahabatnya yang mati di medan perang. Alih-alih menyerang polisi, Wu pun malah berhasil menembak kedua anak buah Jeon dan langsung membawa kabur mobil dan kembali ke hotel. Ketegangan pun terjadi di ruang interogasi. Wu diberitahu alasan kenapa Nis membiarkan penyelundupan senjata dan dikaitkan dengan misinya dahulu, di mana misi tersebut sebagai misi pengorbanan, sama seperti yang dilakukan oleh Li Ying atau Yu Daihun sekarang. Sesudah diinterogasi Nis, pihak kepolisian pun ikut kepo dan menanyakan apa yang dibicarakan dengan pihak Nis. Alih-alih akan mengungkapkan sebuah rahasia yang dibicarakan dengan pihak Nis, dia pun berhasil mengibuli polisi dan berhasil menyandra satu polisi sebagai jaminan dia kabur. Karena bingung tidak ada kendaraan, dia menodongkan pistolnya kepada titit dari polisi yang dia sandra. Dan dia pun berhasil membawa mobil baru Kapolsek sebagai pertukaran dengan anggota polisi yang tititnya akan ditembak. 너 내 차인 줄 알아? 다른 놈이 운전하니까 좀 분명히. Singkat cerita, Wu pun langsung OTW ke gedung tempat penyerahan senjata. Sesampainya di sana, Wu pun langsung masuk diam-diam ke dalam gedung. Akan tetapi, anak buah Jeon yang bernama Xiao berhasil mengetahui keberadaan Wu. Ketika Wu berhasil melepaskan Yu Daihu, perkelahian antara Xiao dan Wu pun terjadi. Dengan pisau yang dia miliki, Wu berhasil menunjukkan skill bela dirinya dan meluluh lantahkan Xiao sampai tewas. Setelah menaklukkan Xiao, kombinasi Wu dan Yu dalam menghabisi kelompok Jeon dan geng kapak sangatlah sempurna, sehingga mereka layaknya jagoan di muka bumi yang sudah pasti menang mudah. Dan mereka pun berhasil meringkus Jeon dan kelompok geng kapak ke dalam bui. Alih-alih terbebas dari hukum, Wu pun dipenjara dan ditawarkan untuk masuk ke dalam agen Nis dengan gaji yang fantastis dan tentunya langsung dibebaskan. Meski sempat menolak, akhirnya Wu pun menyetujui ajakan tersebut karena mustahil baginya menolak gaji yang sangat fantastis. Nah,
Dalam misi ke depan, Wu pun ditugaskan untuk mengusut kasus anjing yang bernama Dirty yang dimana membawa micro SD yang berisi nama agen-agen Korea Utara. Boom. Wan Wu pun kembali dipasangkan dengan Li Ying untuk menjadi penyusup dengan misi mencari informasi agen Korea Utara yang ada dalam micro SD tersebut. Dengan kapal kecil, mereka pun pergi ke Korea Utara. Lalu film pun berakhir.